aku suka dengar ada tobatan nasuha, tobatan itu maksudnya apa kan? Kalau yang pengertian aku tobat ya tobat dengan segala berserah diri kita sungguh-sungguh gitu kan. Tapi kenapa ada kelasnya tobat nasuha, tobat ini gitu? Itu maksudnya Selain tobat nasuha ada lagi nggak? Nggak ada. ya maksudnya makanya Ya, apa maksudnya gitu maksudnya tobatan tobat nasuha itu sebenar-benarnya tobat, ya. Karena tobat kita, kalau kita sering dengar Ustaz ya, ada yang tobat samba. Oh itu istilah aja. Tobat istilah aja. Jadi tobat samba itu kan hari ini tobat besok maksiat, hari ini tobat besok maksiat. Maksud dari kata tobat nasuha sebenar-benarnya tobat, ya. Benar-benar tidak lagi mau melakukan perbuatan yang melanggar itu, sehingga dia bersungguh-sungguh jahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk tobat, ya, agar dijauhkan dari perbuatan yang pernah dia lakukan. Gitu. Harus nunggu hidayah nggak sih ke taubat itu? Kategorinya berbeda antara hidayah dengan taubat, ya. Hidayah Allah yang beri petunjuk, ya. Taubat ini perbuatan yang salah yang pernah dilakukan sehingga ingin kembali kepada Allah, ya. Jadi ada perbedaan. Tapi efek dari hidayah dia tobat bisa. Efek hidayah dia tobat. Karena Allah beri petunjuk akhirnya dia tobat. Karena dia apa? Dikasih petunjuk oleh Allah bahwasanya itu salah, itu maksiat, itu semuanya di luar dari syariat, makanya dia kembali dapat hidayah, akhirnya dia tobat. Efek dari hidayah tobat. Efek dari tobat takwa, endingnya di takwa. Karena orang-orang tobat pasti akan kembali ke jalannya yang Allah ridhoi, sehingga masuk ke kategori orang-orang yang bertakwa. Dia apa? Takwa itu mendengar perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi nggak ada lagi yang namanya negosiasi perintah-perintah mana yang dilakukan, yang bisa dilakukan aja, mana larangan-larangan yang mungkin masih bisa, nggak ada. Ketika dia sudah bertakwa, bahwasanya dia sudah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan dia akan melakukan perintah yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas dan ridho. Karena orang-orang yang bertakwa itu tidak mencari pamrih atau pahala, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, ya. Selebihnya efek dari dia ikhlas kepada Allah, Allah yang akan permudah rezekinya, kehidupannya, semuanya. Ada grafik turun naik wajar. Kalau ente maunya datar aja, malaikat ada dosa? Nggak ada, suci, ya. Makanya ketika seorang hamba yang ada dalam maksiat lalu kembali ke jalan Allah, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Begitu juga ketika seorang hamba jatuh ke dalam kemaksiatan, derajatnya lebih hina dari setan. Itu kita pilih mana yang mau. Pasti kita ingin derajat kita lebih daripada malaikat. Tapi perbuatan kita melebihi perbuatan setan. Gimana ceritanya? Jadi bertolak belakang. Mau surga tapi melakukan perbuatan amal-amalan neraka. Gimana ceritanya? Enggak, kalau nggak mau disebut orang gila, ya apa? Gemblung, edan. Ya. Orang pasti ngimpi dengan masalah masuk surga. Tapi amalannya dia adalah amalannya neraka. Ya. Gimana ceritanya? Dan ada loh Pak Ustadz yang pola pikirnya ketika aku bergaul di masyarakat gitu, di masyarakat loh, ada yang berpikir yang penting dia Islam pasti masuk surga, walaupun nanti maksudnya dicuci dulu gitu di neraka, disiksa dulu gitu ibaratnya bahasanya, terus nanti ujung-ujungnya semua Islam dimasukin ke surga. Ada yang berpikir seperti itu. Nggak salah, iya. Ya. Nggak salah, karena tiket masuk ke dalam surga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di luar dari itu Berarti maksud aku benar, maksudnya bukan nggak salah. nggak dibilang dibenarkan. Oh, Yang tadi kita bilang bahwasanya Islam itu paket. Ketika kita sudah bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. yes. Orang yang bersaksi pasti melihat. Iya. Ya, nanti misalkan di dalam pengadilan, saya bersaksi dia melakukan perbuatan keji. Kenapa? Karena mata saya melihat, Ya. saya saksinya. Sekarang itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa buktinya? Iya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Dengan apa kita jadikan buktinya?
Ya dengan alam ini, bumi ini, langit ini, tanpa tiang tingginya, tidak ada ujung, nggak ada porosnya. Bukti bahwasanya langit ini ada yang menciptakan. Lalu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Pernah ngeliat Muhammad? Enggak. Enggak. Pernah nemu sama Muhammad? Nah, Muhammad yang lain iya. Pengen ketemu. Ya. Dan lalu saksi kita gimana? Kan kurang kuat, kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi kita mengetahuinya dari agama, dari Al-Quran. Itu adalah lembaran-lembaran yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kita bersaksi. Sehingga kita sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka paket yang kedua adalah sholat. Ya, jadi rukun Islam itu adalah paket, nggak bisa diambil satu-satu. Yang saya bilang tadi, itu soal apa Islam, tapi kita melakukan perbuatan baik aja, nggak sholat, ya, nggak puasa. Berarti perlu di muhasabah lagi, kita introspeksi lagi keislamannya. Kalau nggak dibilang Islamnya bermasalah. Ada pernah lupa lihat atau nemu artikel lupa. Ilmu kemanusiaan dulu atau ilmu agama dulu? Hal yang beda nih. Ilmu agama kan kita belajar ya. Kalau ilmu kemanusiaan biasanya datang dari keluarga lah. Jadi cinta kasih adalah agama, kan? Agama kan mengajarkan kita cinta kasih. Cuman masuk ke agama apa? Nah itu dengan syariatnya masing-masing. Pilihan Kadang-kadang ada yang berpikir, ya kuasai ilmu kemanusiaan dulu, baru belajar agama. Ada yang ada artikel atau apa gitu, saya pernah dengar kayak gitu. Jadi ilmu kemanusiaan itu misalnya ya toleransi dan lain-lain. Walaupun itu ada di setiap ajaran agama. Itu gimana, Ustaz? Ya, kalau masalah ilmu kemanusiaan atau ilmu agama, mana yang lebih dulu? Pasti yang utamanya adalah ma'rifah billah, ya, ilmu tentang mengenal Allah. Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau kita nggak kenal Allah? Ya. Ma'rifah billah itu penting. Kenapa? Ketika kita sholat, kita bisa lari kemana-mana pikiran kita. Ya. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman kita kepada Allah. Ketika kita sudah mengetahui, ya, ma'rifah billah, mengenal Allah, bahwasanya Allah menciptakan kita tadi, lain syakartum, khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Berarti kita sudah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kita bukan untuk ini, bukan untuk itu, tapi untuk ibadah. Seperti halnya anak-anak muda ingin mencari jati diri. Buat seorang muslim, pemuda muslim, nggak ada itu kata-kata jati diri. Karena apa? Udah jelas jati dirinya adalah menyembah Allah. Ya, hasil dari menyembah Allah tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya perbuatan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga ketika kita melakukan sholatnya benar, maka timbullah ilmu manusianya, toleransi, ya, toleransi sama baik yang muslim maupun yang non muslim. Ya, adapun orang yang melalui asalnya dari ilmu kemanusiaan, ya bisa saja nanti endingnya masuk ke ma'rifah billah. Kenapa? Sedikit demi sedikit dia akan mengetahui, setapak demi setapak dia akan mengetahui bahwasanya ending utama, ujungnya yang paling atas adalah ma'rifah billah. Ya. Kalau tadi Anda ujungnya dulu ma'rifah billah. Kenapa? Turunannya nanti akan toleransi, kita baik sesama manusia, ya, lisan kita terjaga, karena yang tadi kita bilang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, nggak mungkin kata-katanya menyakiti tetangganya, kata-katanya menyakiti saudaranya, kata-katanya buat sering-sering membuli. Nggak mungkin. Ya. Cuman kadang-kadang hal-hal itu tuh ada orang atau ada manusia yang lebih dulu datang, dia menguasai ilmu kemanusiaannya dulu tuh. Ya. Dia nggak ngerti agama, tapi saya memanusiakan manusia. Nah, begitu dia belajar agama, komplit lah itu. Yes. Cuman untuk zaman sekarang kadang-kadang
ilmu kemanusiaannya minim, masuk tuh ilmu agama. Jatuhnya kebanyakan ya. Jadi dia kalau berguru dengan yang benar, ya benar. Kalau yang nggak benar pasti semua salah kecuali dia. Ada kadang-kadang ada yang zaman sekarang susah kayak gitu tuh. Iya. Makanya kadang-kadang saya itu rindu dengan Tuhan ketika saya masih kecil. Aku memikir Tuhanku, agamaku ketika masih kecil tuh segitu aja udah. Ya udah segitu aja. Begitu sekarang dengan banyaknya informasi, bentrokan antar agama itu sendiri, itu jadi kayak kenapa jadi seperti ini? Tuhan nggak seperti yang dulu dah. Kayaknya semakin aku mempelajari, semakin aku jauh. Kan begitu kan, orang kalau mau pintar kan semakin belajar pasti dia semakin bodoh kan, karena dia akan terus menerus. Nah, apalagi dengan kemarin kita dapat pengalaman lembaga itulah pokoknya dah. Jadi semakin ternyata ada yang seperti ini gitu. Yang perlu kita pegang kuat adalah cerminan Rasul. kita dalam beragama, bahwasanya sebaik-baik umat Rasulullah adalah sahabat Rasulullah. Cerminannya adalah sahabat Rasulullah. Kita tahu sahabat Rasulullah ya, di luar dari dia miskin atau kaya, ya sultan atau bukan, mereka nggak belajar fikih, mereka nggak belajar hadis ya, ilmu yang lain, akhlak semuanya nggak ada. Karena apa? Semuanya itu termaktub di Rasulullah. Iya. Ya, jadi satu mereka ma'rifah bil tadi, ketika sudah dikenali oleh Allah, oleh Rasulullah, dari Rasulullah, maka hadirlah cintanya mereka, mahabbatillah wa mahabbatur Rasulillah, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, sehingga semua amalan yang keluar dari mulut Rasulullah tidak ada yang mengatakan la, nggak ada yang mengatakan tidak, aku tidak akan menjalankan, tapi pasti sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami lakukan. Ya, kalau cerminannya itu mau di zaman apapun itu dia tidak akan goyah. Kenapa? Akarnya kuat. Akarnya kuat. Ya apalagi sekarang, zaman sekarang banyak fitnah. Kan itu fitnahan, ujian. Buat mereka-mereka yang dalam pemahaman agamanya kurang, bisa jadi goyah. Karena apa? Karena ya tadi akarnya kurang kuat. Buat mereka-mereka yang kuat akarnya, apapun itu dia tidak akan bergeming. Ya udah, itu udah menjadi sunnatullah. Lu fitnah lu ya silakan. Ya tidak meremehkan ya, tapi hal itu tidak menggoyahkan keimanannya dia. Iya. Hal itu tidak menggoyahkan, tapi tidak juga menghinakan orang-orang yang berbuat dosa. Seperti tadi Pak Guru bilang, kalau sampai ada saja salah ketemu sama pembimbing, sehingga menghinakan orang-orang lain yang dianggap jauh dari ketuntunan syariat, sehingga keluar dari kata-katanya ahli neraka tuh, ahli maksiat, mudah untuk mengambil kesimpulan itu keluar dari hati yang kurang bersih. Kalau hatinya bersih itu nggak keluar tuh, yang adalah husnuzan, baik sangka sama Allah walaupun dia berbuat maksiat. Bagaimana caranya kita berhusnuzan sama orang yang berbuat maksiat? Yes. Sulit ya. Kenapa? Berbuat baik sangkanya kita sama orang yang bermaksiat adalah bisa jadi Allah sedang memandangnya. Setelah dia bermaksiat, Allah berikan hidayah, tobat setobat-tobatnya, sehingga derajat keimanannya lebih tinggi daripada orang yang merendahkan dia. Makanya orang-orang yang sudah memahami pemahaman tentang masalah keimanan, dikhawatirkan masalah dan husnuzon, baik sangka dan buruk sangka. Karena apa? Itu adalah penyakit hati. Ya, mata dari mata, kalau misalkan dia melihat adalah keburukan, itu efeknya adalah hatinya yang sudah dijaga bersih, ya jadi buruk. Makanya dia sangat menjaga itu apa? Walaupun dia melihat kalau manusia mungkin mudah untuk ini, sama binatang, sama tumbuhan, dia nggak mau berseuzon, nggak mau bersangka. Nah, itu kan banyak terjadi di para nabi. Kenapa Allah ciptakan pohon yang begini kecil, nggak ada manfaatnya begini.
Allah jawab begini jawabannya. Itu kan seuzon kita sama Allah. Yes. Kan gitu. Jadi mah kadang-kadang sekarang ini kan kita mencari vitamin untuk si akar ini. Ya, Sekarang itu harus pintar gitu, betul. mencari ini vitaminnya beli di mana nih, dokternya siapa nih, dokter banyak banget nih, dokter bisa ini bisa ini bisa ini, antara dokter juga apa senggol-senggol Bisa lah. jadi. Makanya Nah itu. gampang-gampang susah. Ya mungkin yang dibilang Pak Guru tadi juga memang beda masa ya. Ketika Iya. waktu kita kecil Iya, itu iya. kan kita menjalankan sesuatu itu kayak nggak ada beban kan. Contoh gini, kita sholat kecil sentuhan sama siapapun wanita nggak batal. Masih kecil ya kan, belum balik. Bukan murim pun oke gitu, dipangku sama siapapun duduk gampang. Tapi ketika kita udah balik, udah tahu lagi lebih dalam gitu kan, Ya, berarti kan nambah ilmunya. nambah kan, nambah ilmunya Tahu. nambah, terus jadi larangan yang tadinya Iya. ya, hal biasa kita Iya. lakukan nggak bisa kan, makanya mungkin rasa itu yang Enggak, kadang-kadang Jadi kayak- gini, kadang-kadang mungkin waktu kecil kita itu turunan ya. Agama kan ada yang bilang itu turunan lah. yes, Kita hanya Ikut. menggunakan agama kita tuh pakai akal doang. Ya. Nggak pakai akal doang. Ya. Udah, kalau aku laksanakan ini ya berarti nanti neraka. Kalau ini nggak boleh, belum pakai hati. Ya akal kan cuma sampai malaikat Jibril doang kan. Soalnya kan hati yang yang lebih- Muhammad kan soalnya pakai hati kan. Beliau dicuci dulu hatinya, dibelek dulu, bla 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 itu. Kemungkinan sih itu. Jadi kita waktu kecil sampai, kalau saya sih kecil sampai SMA mungkin masih pakai akal kali. iya. Jadi nggak pakai hati. Tapi makanya aku setuju kalau misalnya kemanusiaan atau agama dulu pasti agama dulu, karena kita lahir pun pasti kan lewatnya agama kan Ya azan. makanya. ya kan? Tapi kita kecil biasanya tuh kita nggak ngerti banget karena orang tua kita agamanya ini aja. Yes. Jadi follower, jadi subscriber. Iya. Kita nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya kita jadi sampai manusia beda-beda ya orangnya, bisa sampai SMP udah bisa oke, SMA bisa oke, kuliah bisa oke gitu. Jadi setiap orang penerimaannya beda-beda. Ya. Tapi yang pasti ngomonginnya harusnya udah hati ya. Kalau akal nggak nyampe-nyampe, Yes. terus hati itu. Dalil tetap mah ada akli, ada nakli, ya harus dengan akal juga, tapi persentasenya jangan tinggi, Ya. karena kalau kita pakai akal nggak sampai akal kita, ya nakli itu yang menyebabkan keimanan kita tambah. Contoh-contoh hal-hal yang sering kita lihat tanpa yang gampang sekarang, yang dengan akal kok bisa ya kayak gini, kejadian-kejadian kok bisa kayak gini, yang nggak bisa dipakai nalar gitu, yang sekarang sering kita kejadian di belahan bumi di atas sana terjadi seperti ini, banyaknya Bima Sakti yang lainnya kok bisa, siapa yang ngatur Ya. kan gitu. Kalau mau pakai akal kan nggak sampai. seorang negara Amerika yang kuat di dunia atas sana aja baru sampai ketemu planet-planet, matahari yang lainnya, belum bertemu sama pintu langit pertama, belum ketemu. Jadi ilmu kita, akal kita sedikit, ya, akal kita sedikit. Jadi kalau hanya akal yang didahulukan, niscaya pasti akan banyak terjerembab salah. Iya. Ya, kalau agamanya dimulai dari banyaknya akal, bukannya nggak boleh ya. Akal itu dalil itu jelas, akli wa nakli, akal dengan nakli juga. Tapi kalau aklinya yang lebih banyak, itu bisa menjerumuskan mereka salah dalam pemahaman. Kita lihat saudara-saudara kita yang tadinya jauh dari agama, terus menimba ilmu agama sehingga mudah untuk ini haram, Ya. ya main musik haram, Yes. ya kan banyak tuh Aku itu. kayak gitu, ya kan banyak yang kayak gitu. Nah, kenapa? Kurangnya pemahaman ya di dalam beragama,
ilmu fikihnya, Hmm. sehingga mudah untuk mengeluarkan statement ini haram, itu haram. Kenapa? Kurang dalam. Tapi tadi kalau berbicara akal, aku pernah nih gini, kan kalau di kita itu kan permasalahan dalilnya setiap wajib setiap orang muslim mencari ilmu kan. Iya. Ya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tanpa tahu ilmu, itu sama aja bohong gitu maksudnya. Benar nggak sih? Nanti maksud aku. Gimana caranya kalau kita mau sholat tanpa ilmu? Nah, itu maksud Kan aku. semuanya pasti dengan ilmu. Tapi kan orang kebanyakan udah lu jalanin aja dulu gimana Allah urusan. Padahal belum tahu ilmunya. Ngerti maksud aku? Misalnya ada orang hijrah, terus nanya sama kita ya kan, apa sih sholat gitu, sholat doang. Kita tulis dia sholat. Kita pun waktu kita pengen sholat, kita cari kan tata caranya gitu kan, ilmunya sholat itu kan. Tapi dia main ikut-ikut aja tanpa mempelajari itu gitu. Itu kayak jatuhnya Allah yang gerakan ya hidayah itu ya. Gimana? Ya, asalnya gitu, Allah yang akan menggerakkan. Tapi kita butuh pembimbing. Kalau membicarakan ini orang yang tidak tahu sama sekali, Yes. lalu dia cuma bisa ngeliat dari buku-buku atau dari Google, ya dia search gitu. Bukan nggak boleh ya, boleh untuk memperdalam keilmuan agamanya. Tapi dia tetap Harus mempelajari dasarnya butuh dulu. Ya. pembimbing. Ya, bisa jadi apa yang dia baca Ya. atau yang dilihat di media sosial Ya. Keliru. ya, bisa jadi pemahaman dia keliru. Ya. Makanya kita butuh pembimbing. Contoh Berapa? misalnya gini, tadi kita bahas taubat ya, terus contoh aku udah misalnya aku pas sholat aku mau taubat, ya udah sholat taubat, terus aku main sholat taubat aja tuh kuniatin ya kan, aku niat sholat taubat, aku belum tahu ilmu sholat taubat itu gimana, rukunnya gimana, intinya gimana. Itu betul sama imamnya tadi harusnya. Iya, maksudnya makanya berarti kan pembimbing. harus dikupas dulu itu kan, kita Ya, paham dulu. mengenai tata cara Iya. sholat sunat taubat. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita nggak pahamin dulu, main kita jalanin aja, Ya nggak apa-apa juga sebenarnya, cuman ya mungkin ya biasa aja jadinya, maksudnya jadi tadi akal doang. iya. Hukumnya gimana? Salah kan? Sia-sia, maksud gitu. Enggak. Sia-sia. Apa Nggak gimana? ada kata Sia-sia. sia-sia, nggak ada Ya, kata maksudnya percuma. Ya. Ketika seorang hamba yang jauh dari Allah terus berusaha untuk taubat dan dia belum menemukan pembimbingnya, Ya. itu berarti Allah sedang membimbing dia. Iya. Ya. Ya, tapi belum dia menemukan. Ah, Lalu dia akhirnya ikhtiar dengan mencari searching. Nah, Ya. itu kan ikhtiarnya dia. Ya, ketika dia ketemu dia pasti akan mengetahui lebih dalam lagi. Akhirnya Ya. mungkin dia masuk ke Islamic Center untuk mengetahui begini tata caranya bagaimana. Pasti akhirnya dia butuh atau ketemu dengan pembimbing bagaimana caranya awalnya. yes. Sholli sunat taubah rakaataini Ah, lillahi ta'ala, ya bacaannya langsung Fatihah, Ya. surahnya silakan. Tapi kalau yang lebih baik surahnya yang berhubungan dengan sholat, dengan taubat, misalkan surah yang pendek aja, ijaza nasrullah wal fath wa tanasyaduhuna fi dinillah Ya, apa aja, fasabbih bihamdi. bihamdi rabbika wastaghfir innahu Kana kana tawwaba. Ya, jadi kita ingin mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan berkenaan dengan masalah taubat, Ya. sehingga kita mengerti maknanya karena kita sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan banyaknya tumpukan dosa kita. Ya. Kenapa Muslim ini seakan-akan ngambang? Karena nggak punya cermin. Cermin kita masing-masing gurunya atau imamnya yang belum tentu cerminannya langsung ke Rasulullah. Nah itu makanya itu kan PR sekarang tantangannya kan itu Ya. dengan berbagai kanal untuk Ya. kita mengetahui mendalami agama, itu kanalnya banyak sekarang. Yes. Kanalnya tuh dari berbagai Aliran. sudut, dari Ya. berbagai bidang, dari mau digital ada, mau langsung itu juga kadang-kadang kita udah masih bisa aja pas Leo misalnya. Itu susah loh, harus pinter kayak gitu. Makanya pribadi aku kangen dengan Tuhanku yang dulu, yang aku nggak ngerti apa-apa, yang punya Iya, karena itu. tadi masih polos. Tapi sebenarnya itu Nggak kan ada keliru beban. ya. Sebenarnya itu kan keliru. Kita kan harus belajar. Cuman
Lah kita Ya. dapat dunia Makanya ketika aku sebagai follower kemarin di aliran aku tuh kan nurut aja kan gitu. Akal masih pakai akal lah. Itu pun kadang nggak terima tapi nggak berani untuk Nanti mengungkapkan. kita next bahas tentang alirannya Bang Janu, teman-teman. Ada aliran, dia punya aliran sungai. Seperti yang Pak Guru bilang tadi kan, dari kecil panutannya orang tua gitu kan, ikut aja kan, ngalir. Iya, tapi Ketika ada bentrokan dengan di luar baru tuh mikir, ya kan? tapi Allah kadang-kadang, bukan kadang, Allah pasti ngasih, mungkin disebut hidayah ya, Ya. tanpa orang tua itu ngarahin. Jadi dari kecil memang ya udah ini agama turunan misalnya. Di satu waktu pasti Allah ngasih ini caranya, walaupun mungkin lewat guru siapapun, Iya. atau bahkan mungkin lewat orang tuanya sendiri, atau mungkin teman-temannya, atau kelompoknya. Ah, Allah kan pasti ah. harusnya Iya. pasti ngasih Ya. hidayah. Nah,